Halo guys, kembali bersama saya Hendy. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas film adaptasi anime yang berjudul Musisi. Berkisah tentang seseorang bernama Ginko yang profesinya sebagai musisi pengembara. Musisi adalah orang yang ahli dalam menangani musi yang dikenal juga sebagai Bugmaster atau pengendali hama supranatural. Sedangkan musi merupakan makhluk spiritual dan terhubung pada seluruh sumber kehidupan. Setiap keberadaan mereka bisa memicu fenomena supranatural. Ginko mengembara untuk meneliti musi langka yang ada di dunia. Dalam perjalanannya, Ginko sering membantu orang-orang yang memiliki penyakit aneh yang disebabkan oleh musi. Musi adalah makhluk yang tak menyerupai hewan maupun tumbuhan. Musi sendiri bisa dianggap sesuatu yang lebih sederhana dari sel dan lebih dekat dengan roh, sehingga tidak sembarang orang yang bisa melihat makhluk tersebut. Seorang anak bernama Yoki sedang berkelana bersama ibunya. Yoki dapat melihat musi. Saking kecil bentuknya, musi juga disebut sebagai serangga supranatural. Kurang tepat jika dibilang hidup, tapi bukan berarti dia benda mati. Memang aneh sekali. Tapi itulah musi yang konon adalah bentuk paling dasar dari kehidupan. Beberapa saat kemudian, secara tiba-tiba terjadi tanah longsor di hadapan mereka. Yoki bersama ibunya segera berlari untuk menghindar. Namun terlambat, ibunya tidak selamat, dan hanya Yoki yang bertahan hidup. Dari atas tebing, ada seorang wanita yang memperhatikannya. Singkat cerita, wanita itu bernama Nui. Nui adalah seorang musisi atau pengendali musi. Sebagai mentor, dia mengajari semua yang dia tahu tentang musi kepada Yoki, termasuk alasan penampilannya sebagai akibat dari paparan yang berlebihan terhadap musi yang disebut Ginko. Dia kehilangan satu mata, rambut yang memutih, dan mata yang tersisa berubah menjadi hijau. Musi ini bisa ada di mana-mana, dan tak jarang musi berinteraksi dengan manusia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Interaksi antara manusia dan musi ini ada yang positif, dan ada pula yang negatif. Disinilah peran seorang musisi menjadi penting, yaitu untuk menjaga keseimbangan interaksi antara manusia dengan musi, terutama apabila terjadi interaksi negatif di antara keduanya. Hingga suatu malam, Nui ditelan oleh musi lain yang disebut Tokoyami. Dia tinggal di dasar danau itu dan berwarna hitam. Tokoyami membuat ikan-ikan di sana menjadi buta. Bisa dikatakan kalau Tokoyami adalah kegelapan tanpa batas. Yoki mencoba menyelamatkannya. Tetapi ia malah terkena musi yang disebut Ginko, yaitu musi yang sangat kuat, menyerupai ikan besar berwarna silver di dalam Tokoyami. Ia harus mengorbankan satu matanya agar Ginko mengizinkannya pergi dari Tokoyami ini. Sedangkan Nui, ia kehilangan kedua matanya. Ia terus memanggil Yoki, tapi Yoki sendiri telah kehilangan ingatannya. Sejak saat itu, dia bukanlah Yoki lagi, melainkan Ginko sang pengendali musi. Karena satu-satunya nama yang bisa diingatnya adalah Ginko. Tahun demi tahun berlalu, Ginko yang tumbuh dewasa meneliti musi dengan harapan memahami posisi mereka dalam tingkat kehidupan di dunia ini. Ia berkelana dari satu tempat ke tempat lain yang menyimpan kabar di mana tempat-tempat tersebut kemungkinan berkaitan dengan musi untuk menemukan jawabannya. Di suatu tempat, pemilik rumah ingin menemuinya secara khusus. Rupanya ia meminta bantuan agar Ginko memeriksa ketiga pelayannya. Ada yang tak beres dengan telinga mereka. Menurut leluhur mereka dulu, kalau fenomena ini diakibatkan oleh musi. Kebanyakan orang hanya kehilangan satu pendengaran saja. Memang kedengarannya tak penting. Tapi kalau pendengaran hilang, maka keseimbangan tubuh juga ikut bermasalah. Ginko pun memeriksa telinga orang tersebut. Ternyata memang benar, penyebabnya adalah musi pemakan suara yang disebut Ah dan Un. Biasanya mereka tinggal di hutan. Tapi karena salju menyerap semua suara, maka mereka pindah ke kota untuk mencari kebisingan. Di loteng rumah, Ginko menemukan ada banyak musi tersebut di sana. Namun hanya seorang musisi yang bisa melihatnya. Musi jenis ini menempel pada organ berbentuk spiral di telinga untuk memakan suara. Dengan melarutkan obat herbal racikannya di air panas, Ginko menuangkannya ke dalam telinga masing-masing dari pelayan yang sakit. Seketika itu juga mereka bisa mendengar kembali dengan normal. Selain itu, rupanya ada orang lain di sana yang juga mengalami masalah pendengaran. Anak bernama Maho itu adalah cucu dari pemilik rumah. Selain kehilangan dua pendengarannya, ada tumbuh tanduk di kepala Maho.
Malahan sekarang dia mendengar hal-hal seperti bisikan-bisikan, suara petir, dan terkadang mirip suara lonceng pecah. Ada banyak suara terdengar di saat yang sama dan di mana saja. Ginko pun menjelaskan kalau ini penyebabnya adalah musi yang disebut Ah. Sebenarnya setiap musi memiliki suara yang sangat kecil, tapi jumlah mereka yang banyak membuat suara mereka menggaung di seluruh dunia, termasuk di dalam tubuh. Mahu menceritakan apa alasan dia menutup telinganya. Karena dulu ibunya juga melakukan hal itu ketika diganggu musi. Ibu Mahu telah wafat sejak ia tersiksa oleh suara itu hingga tak bisa tidur dan tubuhnya menjadi lemah. Saat meninggal, tanduk di kepala ibu Mahu ikut terlepas. Oleh karena itu, Ginko membujuk Mahu untuk memperlihatkan tanduk ibunya yang secara diam-diam disimpan olehnya. Menurut pengakuan Mahu, sejak menyimpan tanduk itu, suara ibunya terus-menerus terdengar di dalam kepalanya. Di tempat persembunyian Mahu, Ginko menemukan ada banyak sekali musi jenis Un. Tapi yang ia cari adalah musi berjenis Ah. Malamnya, Ginko menggunakan musi tersebut untuk meneliti apa efeknya pada tubuh. Rupanya musi itu memanfaatkan orang yang sedang tidur. Saat mereka masuk ke dalam tubuh, maka denyut nadi dan nafas akan melemah. Karena parasit ini masuk ke dalam otak, hal itu yang menyebabkan suara ibu Mahu tak berhenti menggema. Begitulah cara dia makan. Parasit itu tidak suka suara inangnya, dan dia berebut untuk menjadi suara satu-satunya. Di hadapan Mahu, Ginko menghancurkan tanduk milik ibunya. Seketika itu juga Mahu pingsan. Hal yang dilakukan Ginko telah membuat musi di dalam tubuh Mahu pergi. Itu bisa dilihat dari tanduk Mahu yang telah terlepas. Akhirnya, semua berjalan semestinya. Ginko pun tiba di sebuah tempat persinggahan. Di sana ia bisa mengambil surat dari klien yang meminta jasanya. Namun di luar ada seseorang yang menarik perhatian Ginko, di mana orang tersebut membawa sebuah tong yang katanya akan digunakan untuk menangkap pelangi dan membawanya pulang. Demi mewujudkan impiannya, pria bernama Nijiro itu memutuskan untuk ikut mengembara bersama Ginko. Pelangi yang ingin dicarinya bukan pelangi biasa, melainkan pelangi yang bisa meliuk seperti ular. Ternyata Ginko tahu dengan pelangi yang dimaksud oleh Nijiro, yaitu biasa disebut Kouda atau ular pelangi. Kalau pelangi biasa berada di antara hujan dan sinar matahari, sedangkan Kouda atau ular pelangi tidak memerlukannya. Selain itu, warnanya juga terbalik. Semua itu dibaca oleh Ginko di catatan milik seorang wanita bernama Tanio. Kebetulan sekarang ia menuju ke rumahnya. Singkat cerita, keluarga Tanio diwarisi musi yang terlarang. Mereka itu keluarga yang terjangkit. Tanio banyak menulis tentang musi, sehingga dia bisa menyegel musi terlarang tersebut yang menghitam dan melumpuhkan sebelah kakinya. Hal ini akan mengubah musi menjadi tinta dan sedikit demi sedikit meninggalkan inangnya. Itu sebabnya Tanio punya banyak tulisan tentang musi dan hanya seorang musisi yang bisa melihatnya. Ketika tiba di sana, Ginko melihat kondisi Tanio sedang dalam keadaan kesakitan. Musi sudah menyebar di kakinya. Disentuh pun langsung terasa sakit. Saat demamnya naik, maka bercaknya menjadi semakin menyebar. Pengasuhnya bercerita kalau sebulan yang lalu ada wanita tua yang mengaku seorang musisi datang berkunjung ke sana. Mereka punya cerita tentang musi aneh yang mereka dengar, di mana ada sebuah danau di suatu gunung dan terdapat musi yang disebut Tokoyami. Malamnya, Tanio menuliskan cerita itu. Namun tiba-tiba saja dia merasa tidak enak badan dan menjadi sakit. Karena penasaran, Ginko ingin melihat langsung cerita yang ditulis Tanio. Ketika membacanya, tinta-tinta tersebut seperti menguap. Ginko tampak kaget melihatnya. Sebenarnya, manusia terjangkit oleh seluruh jenis musi. Tapi di dalam tubuh seorang musisi atau Buckmaster, pasti ada musi yang khusus. Dan jenis parasit yang ada di dalam tubuh Ginko, kemungkinan besar adalah Tokoyami. Bahkan tulisan yang tadi dibaca oleh Ginko meluntur. Hal itu diikuti oleh semua catatan lain di sana. Yang ditulis oleh keluarga Tanio dari generasi ke generasi juga ikut luntur. Ginko menduga kalau musi yang tersegel oleh keluarga Tanio akan melepaskan diri. Kemungkinan telah terjadi sesuatu pada Tanio. Benar saja, kondisi Tanio semakin parah. Efek negatif dari musi telah menyebar ke hampir seluruh tubuhnya. Karena musi ini asli milik Tanio, jadi hanya dia yang bisa mengendalikannya. Tapi jika dibiarkan, maka Tanio akan terjangkit sepenuhnya. Saat ini, nyawanya hanya tersisa setengahnya saja. Oleh sebab itu, Ginko harus mencari catatan Tanio mengenai Tokoyami. Saat memasuki ruang arsip, ternyata tempat itu telah dipenuhi tulisan yang berusaha keluar melepaskan diri. Menyadari kehadiran Ginko, parasit itu mencoba mendekatinya.
ia menyuruh Nijiro untuk keluar dari tempat itu, dan Ginko harus segera menyegel arsipnya. Sudah ada musi dalam diri Ginko. Jika terjangkit oleh ini, siapakah yang akan hancur? Sedangkan sang pengasuh, ia berniat mengeluarkan darah dari tubuh Tanyu supaya parasitnya ikut keluar. Tapi tubuh Tanyu telah membatu, sehingga pisau pun tak bisa memotongnya. Dengan dibantu Nijiro, ia merendam tubuh Tanyu di air panas. Akhirnya ia dapat menusuk dan mengeluarkan darah dari tubuh Tanyu. Sementara Ginko, sedikit demi sedikit Tokoyami mulai menjakiti tubuhnya. Bahkan parasit ini meniru tubuh seseorang dari masa lalu Ginko, kemudian merasukinya. Kondisi Tanyu mulai membaik. Ia segera menyusul ke tempat arsip. Tapi di sana, Ginko sudah tak sadarkan diri dengan wajah yang sangat pucat. Ia terperangkap dalam Tokoyami. Demi menyelamatkan Ginko, dengan tongkatnya Tanyu melepaskan tulisan dari Tokoyami yang ada di tubuh Ginko. Satu persatu ia menyegel tulisan demi tulisan sesuai dengan jilidnya. Kondisi Tanyu yang masih belum pulih membuatnya terjatuh akibat terlalu lelah. Setelah berhasil menyegel semua tulisannya, keadaan Ginko belum juga membaik. Menurut Tanyu, hal ini akibat setengah diri Ginko masih tersesat dalam kegelapan. Karena kegelapan itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Jadi hal ini tergantung pada diri Ginko sendiri. Dia harus bisa lepas. Jika tidak, maka kegelapan itu akan memakannya. Tanyu memberi saran untuk mengembalikan setengah diri Ginko, maka ia harus ditenggelamkan dalam Koki. Koki itu merupakan asal mula atau dasar kehidupan dari semua musi. Hanya itu caranya agar Tokoyami bisa hilang. Kemungkinan wanita tua buta yang pernah mendatangi Tanyu dulu ada hubungannya dengan Ginko. Tanyu mengingat kenangan lamanya saat bersama Ginko dulu. Hanya Ginko yang pernah membuatnya tersenyum. Kehidupan yang mereka miliki bertolak belakang, di mana Tanyu tak boleh pindah ke tempat lain, sedangkan Ginko juga tak bisa tinggal di satu tempat. Keesokannya, Ginko dan Nijiro melanjutkan perjalanannya. Walau belum pulih, Ginko masih sanggup mengobati orang-orang yang terjangkit musi yang ia temui selama mengembara. Seperti yang dikatakan Tanyu, mereka harus menemukan danau di mana Koki berkumpul. Namun di tengah jalan, ada suatu hal yang menghentikan langkah Ginko. Ada banyak sekali musi yang membentuk angin puyuh, tapi Nijiro tidak bisa melihatnya. Secara bersama, mereka bergegas ke tempat yang dituju oleh musi tersebut. Dan di sana, mereka sempat melihat pelangi yang berbentuk vertikal muncul tepat di depan matahari. Namun itu hanya sebentar saja. Ketika awan menutup matahari dan hujan turun dengan begitu deras, membuatnya hilang. Walau hanya bisa sebentar melihat fenomena itu, sudah cukup membuat Nijiro merasa senang. Sesaat kemudian, Ginko merasakan kehadiran musi. Ia mengajak Nijiro bergegas mengikutinya. Di tempat itu, mereka begitu takjub menyaksikan keindahan koda atau pelangi yang meliuk seperti ular dan terbang di antara mereka menuju ke suatu tempat. Pelangi ini disebabkan oleh musi yang secara berkelompok melakukan migrasi. Berkat bantuan Ginko, impian Nijiro yang telah lama ia cari bisa terwujud. Akhirnya tiba saatnya mereka berpisah. Nijiro berpesan supaya suatu hari nanti Ginko bersama Tanyu mampir ke kotanya. Dan Ginko berjanji, asalkan ia masih hidup, ia pasti akan ke sana. Dengan mengikuti peta yang diberikan oleh Tanyu, Ginko tiba di sebuah gubuk. Di dalam gubuk, Ginko menemukan wanita tua itu di sana. Ia memang buta, tapi dia bisa merasakan cahaya yang terpancar dari tubuh Ginko. Akhirnya Ginko menyadari kalau wanita tua itu adalah Nui, mentornya. Namun pengaruh Tokoyami membuat penampilannya sudah tidak seperti dulu lagi. Pertemuan dengan Ginko membuat musi dalam tubuhnya terlepas dan memakan Tokoyami yang ada pada Nui. Hal itu menyebabkan cahaya perak yang keluar dari tubuhnya. Sambil menggendong Nui, Ginko membawanya ke sebuah pohon. Secara perlahan, Ginko menyirami Nui dengan air khusus. Jadi setiap hari Nui harus menyirami dirinya dengan air itu untuk menolak pengaruh buruk dari musi. Jika musi masih mendekatinya, maka ia tak bisa berbuat apa-apa. Ginko mengingat perkataan Nui dulu. Bagi siapapun yang telah kehilangan kedua matanya, maka ia sendiri akan berubah menjadi musi. Setelah kepergian Ginko, ada banyak musi berbentuk seperti kunang-kunang yang menyelimuti tubuh Nui. Seakan-akan, bentuk paling dasar dari kehidupan tersebut menetralisir tubuh Nui dan merubahnya menjadi musi seutuhnya. Sementara Ginko, ia kembali berkelana dari satu tempat ke tempat lain, mencari jawaban tentang musi yang ada di dunia untuk memahami posisi mereka dalam tingkat kehidupan ini. Film pun berakhir. Jangan biarkan ketakutan atau kebencian membutakanmu.
Setiap orang hanya berusaha untuk bertahan hidup. Bahkan ketika hidup kalian berada pada titik terendah, pasti akan ada suatu keindahan yang dapat dirasakan. Bukan dengan mata, melainkan melalui hati, kita dapat merasakan hangatnya cahaya mentari yang menjadi dasar kehidupan ini. Sekian alur cerita film ini berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya.